Lelaki legendaris. Bab 461 hingga 470. Yang mengatakan aku tidak akan datang. Beberapa menit kemudian, Harold sudah berdiri di depan Jonathan. Dia menatap Jonathan dengan sedikit kesombongan dan penghinaan di wajahnya. Jadi, kaulah yang mengakhiri hidup si tua bangka, Alexei. Dengan patuh serahkan pedang pembantaian kepadaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu yang tidak berguna. Petik 2. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jonathan memandang Harold dengan acuh tak acuh dengan rasa dingin di matanya. Harold mencibir setelah mendengar kata-kata Jonathan seolah-olah dia sudah mengharapkannya. Sepertinya kamu tidak berniat menyerahkan pedang pembantaian dengan patuh. Apakah Anda berasumsi bahwa Anda tidak terkalahkan? Karena kamu membunuh Alexei. Apapun, hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Harold mengepalkan tinjunya dalam sekejap. Tato gelap di tubuhnya tampak menjadi hidup, karena memancarkan cahaya gelap dan memadat menjadi pedang panjang hitam. Kemudian, pedang itu diayunkan ke bawah. Pergi ke neraka. Dengan satu tebasan, mata Jonathan tiba-tiba menjadi sedingin es. Inti emas di medan ramuannya segera berputar sendiri, dan kekuatan gelombang yang tak tertandingi langsung mengalir ke pedang surga. Kemudian, suara raungan naga bergema di langit. Pedang surga dibungkus dengan kekuatan tak terbatas. Itu menebas udara dan bertabrakan dengan pedang hitam panjang. Kemudian, ledakan keras terdengar dan kilatan cahaya muncul di mana-mana. Meski begitu, mata Harold penuh dengan penghinaan. Beraninya pedang fana bersaing untuk kemuliaan dengan Bright Moon Sword-ku. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya langsung membeku di detik berikutnya. Pedang surga merobek pedang hitam panjang itu dalam sekejap. Sebelum kekuatan yang tersisa habis, itu menebas ke arah kepala Harold. Memotong. Saat raungan naga menghilang, bau darah yang menyengat menyebar di dalam dan di luar ruangan. Harold terbelah menjadi dua bagian dan jatuh dengan keras ke tanah. Yudas, yang berdiri di sampingnya, tertegun sejenak. Butuh waktu lama baginya untuk kembali ke akal sehatnya. Apakah murid tertua dari ninja bumi legendaris baru saja dibunuh oleh Jonathan dengan satu tebasan? Murid tertua ninja bumi yang bermartabat bahkan tidak bisa memblokir satu serangan dari Jonathan. Jonathan menarik pedang surga. Dia diam-diam merasakan kekuatan ledakan melonjak di tubuhnya, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Harold terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia hanya membuat Jonathan mengerahkan 1% dari kekuatannya, dan lawannya sudah menjadi mayat. Itu benar-benar membuang-buang waktunya. Setelah Yudas sadar kembali, matanya dipenuhi rasa takut dan hormat. Dia kemudian berbisik di telinga Jonathan, Goldstein, Anda harus meninggalkan Jetroina secepat mungkin. Anda membunuh murid ninja bumi, dan dia tidak akan pernah melepaskanmu. Dia ingin aku bersembunyi. Jonathan tersenyum tipis. Aku tidak peduli siapa dia. Asura telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Baginya, kata takut dan bersembunyi tidak ada. Jonathan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang istimewa dari ninja bumi? Jika dia berani datang ke sini, aku akan mengakhiri hidupnya juga. Tapi, Tuan Goldstein, Yudas ragu-ragu. 3 ninja legendaris dikatakan memiliki kekuatan para dewa. Hotel Sakura terletak di lokasi yang ramai, sehingga berita menyebar dengan cepat. Jika pembunuhan Alexei seperti bom yang meledak di Jetroina, maka kematian Harold akan seperti gempa bumi. Posisi 3 ninja legendaris di Jetroina seperti dewa yang disembah oleh setiap rumah tangga. Dan tidak ada yang akan menyinggung mereka. Dengan seorang murid yang terbunuh saat ini, semua orang ketakutan di dalam hati mereka. Bam! Di Hidden Spirit Village, Frederick mengambil perangkat teh di atas meja dan membantingnya ke tanah. Betapa bodohnya, beraninya dan canaian itu membunuh muridku. Aku akan mengakhiri hidupnya. Aku sudah mengingatkanmu untuk tidak ceroboh, dan sekarang kamu sudah jatuh. Elia, kata-kata ninja manusia, penuh dengan keangkuhan. Mata Frederick terbakar, dan dia mengepalkan tinjunya. Jika tatapan bisa membunuh, Elia pasti sudah dicabik-cabik olehnya. Keduanya tidak pernah akur satu sama lain. Frederick memiliki motif egoisnya sendiri dan mengirim muridnya sendiri untuk mengambil pedang pembantaian demi keuntungan pribadinya. Namun, dia tidak menyangka rencana itu akan menjadi bumerang.
Tidak hanya dia tidak mendapatkan pedang pembantaian, tetapi muridnya juga dibunuh dengan satu tebasan. Berita itu tersebar di seluruh kota, dan beberapa orang bahkan mulai meragukan kekuatan tiga ninja legendaris. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun meragukan kami, tiga ninja legendaris. Kirim seseorang untuk segera menyebarkan berita. 3 hari kemudian di Menara Jetroina, saya akan menggunakan darahnya untuk meratapi murid saya di depan semua orang. Berita yang diumumkan Frederick untuk melawan Jonathan tersebar ke seluruh Jetroina. Dalam semalam, 3 ninja legendaris memiliki status tinggi dan hanya ada dalam legenda. Sangat sedikit orang yang melihat. Mereka mengambil tindakan secara langsung, jadi tidak ada yang mau melewatkan kesempatan bagus ini. 3 hari telah berlalu. Menara Jetroina adalah salah satu landmark Jetroina, dengan total ketinggian 999 meter. Setiap tahun, banyak turis dari seluruh dunia akan pergi ke sana dan menikmati pemandangan. Saat ini, daerah sekitarnya telah dikosongkan, dan penjagaan telah dipasang sejauh 3 kilometer, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat warga Jetroin. Banyak orang ingin melihat ninja bumi yang legendaris, jadi mereka semua berbondong-bondong ke sana. Banyak yang bahkan menarik spanduk, yang bisa dikatakan sebagai fan meeting skala super besar. Frederick yang berjubah putih datang ke Menara Jetroina lebih awal. Dia berdiri di tempat di mana dia bisa melihat seluruh pemandangan Jetroina. Hari itu, dia tidak hanya berniat membunuh Jonathan, tetapi dia juga ingin mematahkan mitos tak terkalahkannya. Kantor Asura, menghancurkan Canaya, dan mengambil ladang subur yang diidam-idamkan oleh penduduk Jetroina. Ke dalam sakunya, cahaya ambisius muncul di mata Frederick. Selama Jonathan sudah mati, mitos tentang kantor Asura yang tak terkalahkan akan berakhir. Langit semakin cerah. Semakin banyak orang mulai berkumpul di sekitar Menara Jetroina, tapi masih belum ada tanda-tanda Jonathan. Apakah bocah ini tidak datang? Sulit untuk mengatakannya. Sial, kupikir dia ahli yang tak tertandingi, tapi aku tidak menyangka dia menjadi pengecut. Melihat bahwa Jonathan tidak muncul setelah beberapa saat, kelompok Jetroinian di bawah menara tidak bisa menahan cibiran. Frederick menguap dan berdiri dengan malas setelah mendengar sarkasme itu. Sepertinya Jonathan tidak berani bertarung. Kupikir dia adalah sesuatu yang lain, tapi dia hanyalah seorang pengecut. Sekelompok orang di kaki menara sepertinya berangkat setelah mendengar kata-kata Frederick, dan mereka langsung meraung. Pengecut, pengecut dari Canaya, teriakan di kaki menara terdengar di udara. Namun, di detik berikutnya, suara "wosh" terdengar. Raungan naga terdengar dari udara tipis, dan embusan angin tiba-tiba bergulung di atas langit tak berawan. Siapa bilang aku tidak berani bertarung? Dengan itu, bayangan hitam naik ke langit, dan pedang panjang berwarna merah di tangannya juga samar-samar memadat menjadi naga yang perkasa. Segera setelah itu, dengan tebasan pedangnya, puncak menara-menara Jetroina terputus. Bangunan suci di hati warga Jetroin terpotong dalam sekejap. Area di bawah menara segera dibungkam, dan semua orang menahan napas. Si idiot itu, dapatkan dia, dapatkan dia. Setelah keheningan yang mematikan, seluruh bagian bawah menara pecah menjadi jeritan dan kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Menara Jetroina adalah simbol Jetroina. Namun, saat ini, puncak menara telah dipotong oleh pedang. Jika berita itu tersebar, bagaimana mereka bisa menghadapi dunia di masa depan? Jonathan, apakah Anda memiliki keinginan mati? Wajah Frederick sangat gelap. Rupanya, itu adalah provokasi. Anda terang-terangan memprovokasi saya. Tangan Frederick langsung terjalin di depannya, dan kalung yang tergantung di lehernya tiba-tiba memancarkan banyak aura hitam. Itu kemudian diringkas menjadi bayangan hitam besar dengan ular di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Cahaya hitam tiba-tiba menguasai pusat perhatian naga. Lihat, itu Dewa Surgawi. Ya ampun, itu memang Dewa Surgawi. Saat mereka melihat bayangan hitam besar, warga Jetroin yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah secara serempak dan menundukkan kepala dengan penuh semangat. Pada saat itu, Frederick mengangkat tangannya, dan Dewa Surgawi raksasa di belakangnya juga mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke kepala Jonathan. Kamu bocah, Anda dapat melakukan prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, jadi sepertinya saya meremehkan Anda. Sayang sekali,
Anda adalah Canaian yang lebih rendah. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda menjadi murid saya. Canaian yang lebih rendah. Saat dia mendengar kata-kata itu, mata Jonathan menjadi sedingin es. Apakah kamu mengatakan kamu ingin aku menjadi muridmu? Kamu tidak layak menjadi muridku. Saat dia mengatakan itu, Jonathan mengangkat tangannya dan menunjuk. Seperti sambaran petir, pedang surga memotong udara dalam sekejap dan menebas. Ekspresi Frederick menjadi serius karena dia tidak boleh ceroboh. Dewa Surgawi mengangkat pedang besar di tangannya dan memblokir serangan yang masuk di udara. Kedua pedang bentrok. Frederick tersenyum kejam, dan warna menyeramkan muncul di matanya. Pedangmu ini bagus, tapi sekarang, itu milikku. Dalam sekejap, energi hitam di sekitar tubuh Dewa Surgawi mengalir dan membentuk mulut raksasa, menggigit pedang surga. Tuhan Surgawi, hubungan antara pedang surga dan Jonathan terputus sekaligus. Frederick memegang pedang surga yang diselimuti kegelapan dan mencibir, tanpa pedang, sudah waktunya kamu mati. Jonathan mencibir, dan wajahnya acuh tak acuh. Apakah kamu pikir aku membutuhkan pedang untuk mengakhiri hidupmu? Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Saat kata-kata itu diucapkan, wajah Frederick tiba-tiba menjadi sangat muram hingga hujan bisa turun. Benar-benar, maka saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membunuh saya dengan satu tangan. Begitu Frederick menyelesaikan kata-katanya, Dewa Surgawi mengangkat pedang besar di tangannya dan menebasnya dari udara. Kegelapan yang menyelubungi pedang itu sepertinya memiliki tangisan jiwa pendendam yang tak ada habisnya. Dalam budaya Jetroinian, Tuhan Surgawi itu kejam dan suka membunuh. Dia bertanggung jawab atas semua kehidupan dan ada banyak orang yang dibunuh olehnya. Hal yang paling kejam adalah bahkan jika seseorang berubah menjadi hantu setelah kematian, dia masih akan dikendalikan oleh Dewa Surgawi, tidak pernah bisa bereinkarnasi. Melihat pemandangan itu, warga Jetroin yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, menyebut nama Tuhan, gemetar, dan tidak berani bergerak. Jonathan menatap langsung ke Dewa Surgawi. Energi spiritual hitam samar-samar terlihat dan dia hampir bisa mendengar jeritan. Dewa yang disembah oleh orang Jetroin sebenarnya adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Setelah kematian, sisa jiwa tetap ada dan disegel dalam senjata magis, yang kemudian diperbudak oleh tuannya. Orang normal tidak dapat melihat detailnya, tetapi Jonathan, yang telah melangkah ke tahap pencerahan, dapat melihat semuanya dengan jelas dalam sekejap. Inti emas di medan ramuannya terus berputar, dan aura yang melonjak keluar. Aura kemudian berubah menjadi pedang panjang dan terbang keluar dari ujung jarinya. Melihat apa yang terjadi di depannya, Frederick mencibir. Matanya juga penuh dengan penghinaan. Betapa menyedihkan, perlawananmu hanyalah lelucon di mataku. Namun, setelah kata-katanya jatuh, pedang panjang satu demi satu terbang keluar dari ujung jari Jonathan dengan cepat. Dalam sekejap mata, ada pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di atas langit. Sudah kubilang, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Jonathan kemudian mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke Frederick dalam sekejap. Pada saat itu, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi hujan. Kemudian, tetesan hujan yang tak terhitung mulai jatuh dari langit, dan setiap tetesan hujan adalah pedang panjang yang tajam. Frederick merinding di sekujur tubuhnya, karena dia belum pernah setakut ini sebelumnya. Dia dengan panik mengendalikan Dewa Surgawi untuk berdiri di depannya. Namun, bagaimana mungkin Jonathan memberinya kesempatan? Hujan pedang yang jatuh merobeknya dalam sekejap mata. Dewa Surgawi itu abadi, jadi semuanya sia-sia. Frederick meraung histeris. Dia kemudian meraih liontin yang tergantung di dadanya dan memanggil Dewa Surgawi lagi. Cahaya sedingin es melintas di mata Jonathan. Dia kemudian memutar ujung jarinya sedikit, dan pedang panjang yang tajam muncul dari sudut yang sangat rumit, yang menembus jantung Frederick. Itu sia-sia. Saya memiliki Dewa Surgawi untuk melindungi saya, jadi saya abadi. Frederick menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung panik. Jonathan berdiri dengan bangga di puncak menara Jetroina, dan matanya sedingin gunung es. Kalau begitu, aku juga akan membunuh Dewa Surgawi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, dan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi satu. Pada saat itu, semua orang tercengang dan mundur. Ledakan, pedang panjang raksasa jatuh dari langit. Menara Jetroina, yang tingginya lebih dari 900 meter,
terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Di bawah puncak pedang, Frederick berubah menjadi bubuk di tempat dan berserakan di tanah. Pada saat itu, semua orang di bawah menara terdiam. Apakah dia baru saja membunuh dewa? Jonathan mengangkat tangannya dan menangkap liontin Frederick yang menyegel dewa surgawi. Namun, tepat saat liontin itu jatuh ke tangannya, sebuah suara rendah tiba-tiba berbisik ke telinganya, "Aku pernah awalnya dikirim ke Jetroina oleh Kaisar, dan sekarang saya terjebak di sini. Tolong bawa sisa jiwaku kembali ke Canaea. Terimalah ini sebagai tanda penghargaan." Saat suara itu menghilang, aliran energi murni langsung mengalir ke medan ramuan Jonathan. Namun, ekspresi Jonathan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara itu. Apa yang disebut dewa ini sebenarnya adalah orang Canaean dari ribuan tahun yang lalu. Dan mereka digunakan oleh warga Jetroin yang hina ini sebagai boneka. Mata Jonathan menyipit dalam sekejap, dan dia langsung melompat turun dari menara Jetroina. Kemudian, dia menghilang di bawah tatapan ketakutan banyak orang. Pertempuran itu sangat mengejutkan. Tidak hanya mengguncang Jetroina, tapi juga seluruh dunia. Namun, Jonathan bahkan tidak mempedulikannya. Setelah meninggalkan menara Jetroina, dia langsung bergegas ke desa roh tersembunyi. Itu karena sebuah suara memberitahunya pada sisa jiwa itu. Semua jiwa Canaean yang mati ribuan tahun yang lalu dipenjara di desa roh tersembunyi. Kali ini, dia akan membawa mereka semua kembali ke Canaea. Jika mereka Canaean dalam hidup, mereka juga harus Canaeans dalam kematian. Bahkan jika tidak ada yang bertanya pada Jonathan, dia tetap akan menerimanya kembali. Namun, tepat ketika Jonathan meninggalkan menara Jetroina, terjadi keributan di desa roh tersembunyi. Meskipun ninja manusia tidak rukun dengan Frederick, dia masih sedih atas kematiannya. Apalagi Frederick meninggal di tangan seorang Canaean, yang membuat wajahnya semakin muram. Jonathan harus mati, dia melanjutkan, dan aku akan menggunakan dia untuk meratapi jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya dari desa roh tersembunyi. Namun, saat dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Itu tidak lain adalah Jonathan. Saat itu, Jonathan memancarkan aura pembunuh, seperti iblis yang turun ke bumi. "Beraninya kamu datang ke sini, Jonathan." Saat dia melihat Jonathan, ekspresi Human Ninja tiba-tiba berubah drastis. "Mengapa tidak?" Jonathan mencibir dan melanjutkan, "Jika aku bisa membunuh Frederick, kenapa aku tidak bisa membunuhmu juga? Kamu mencari kematian." Ninja manusia menyerbu ke arah Jonathan dalam sekejap, tapi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Jonathan? Tidak lama kemudian, Human Ninja tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia masih akan dikalahkan oleh seorang pria Canaean. "Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak menyerang?" Ninja manusia mau tidak mau menoleh dan meraung. Setelah mengatakan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di gubuk jerami. "Jangan khawatir, aku di sini." Saat kata-kata itu jatuh, ninja langit, Marco berjalan keluar dari gubuk jerami dengan tongkat dan senyum aneh. Marco menutup mata terhadap lautan mayat dan darah di tempat itu. Dia menatap langsung ke arah Jonathan, dan berkata dengan suaranya yang tua dan serak, seperti yang diharapkan dari seorang Canaean, "Kamu memasuki alam pencerahan. Di usia yang begitu muda. Bolehkah saya tahu dari siapa Anda mempelajarinya?" "Aku tidak punya tuan," kata Jonathan dengan acuh tak acuh. Sejak dia mendapatkan teknik naga suci kuno secara kebetulan, dia selalu berlatih sendiri, jadi dia tidak memiliki master. Selain itu, master apa yang bisa mengolah asura yang menakutkan? Oh, Marco sedikit kaget, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. "Saya tidak menyangka bahwa di era energi spiritual yang terkuras ini, seseorang berhasil berkultivasi dan mencapai alam pencerahan sendirian." Energi spiritual yang terkuras. Jonathan mengerutkan alisnya. Sebelum hari ini, dia tidak pernah merasakan energi spiritual. Dia bahkan tidak menyadari bagaimana energi spiritual itu ada. Sampai saat ini, setelah melihat bagian kedua dari teknik naga suci kuno, dia mulai merasakan energi spiritual yang samar. Tapi orang-orang Jetroin ini benar-benar mengetahuinya sejak awal. "Sebelum kamu datang, kamu seharusnya sudah bertemu dengan Dewa Surgawi, kan? Mereka dulunya kuat."
seniman bela diri, tetapi kemudian mereka memilih untuk menjadi dewa abadi. Dia melanjutkan, selama Anda bergabung dengan kami, di akhir masa hidup Anda di masa depan, Anda bisa menjadi dewa. Untuk mendapatkan keabadian, kekuatan besar, dan hidup selamanya di antara langit dan bumi. Seolah-olah suara serak Marco mengandung semacam mantra sihir, yang bisa melewati telinga. Dan langsung masuk ke kedalaman pikiran. Itu memiliki kekuatan menyihir yang kuat, yang membuat orang ingin mengikuti dan melaksanakan instruksinya tanpa syarat. Ninja langit, bumi, dan manusia legendaris desa roh tersembunyi memiliki status yang sama dalam nama, tetapi pada kenyataannya, sangat sedikit orang yang tahu bahwa ninja langit, Marco adalah pemimpin sebenarnya dari seluruh desa. 2. Ninja legendaris lainnya tidak lebih dari sekadar penutup. Semburan suara iblis mengalir ke dalam pikiran Jonathan. Jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan bisa menolaknya, dan dia pasti sudah mengikuti perintahnya. Namun, Jonathan bukanlah orang biasa. Dia telah melawan dirinya sendiri dari tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya, jadi keinginannya sekuat baja. Tidak mungkin beberapa kata cuci otak bisa berpengaruh padanya. Mata Jonathan sedingin es dalam sekejap, menatap tajam ke arah Marco seperti belati. Keabadian apa? Yang disebut dewa hanyalah boneka yang diperbudak dan dikendalikan oleh Anda. Beraninya kau menyebut mereka dewa? Setelah diekspos oleh Jonathan, Marco tidak menjadi marah, tetapi dia mencibir, "Oh, sepertinya kamu tidak bodoh sama sekali. Namun, tidak ada gunanya, karena cepat atau lambat tubuhmu akan menjadi milikku. Percayalah, saya pasti akan mengubah Anda menjadi Tuhan yang paling kuat. Aku akan membiarkanmu menghancurkan Canaya dengan tanganmu sendiri, dan menjadi budak abadiku di Jetroina." Marco mengungkapkan niat sebenarnya dalam sekejap. Energi hitam mulai muncul di sekujur tubuhnya, dan 10 dewa muncul di belakangnya, masing-masing memegang pedang yang sangat kekar. Mereka semua tampak sangat mengintimidasi dan memiliki kehadiran yang mengesankan. Melihat 10 dewa yang ganas, mata Jonathan memancarkan kemarahan yang langka. Beraninya Jetroina memperbudak seniman bela diri dari Canaya. Dia melanjutkan, "Hari ini, saya akan memusnahkan semua orang di desa roh tersembunyi sebagai penghormatan kepada mereka." Seringai muncul di mata Marco setelah dia mendengar itu. "Oh, singkirkan semua orang di Hidden Spirit Village. Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan itu?" "Jonathan, aku tidak sesedih Frederick. Anda ingin membunuh saya. Saya ingin melihat Anda mencoba hukuman Tuhan." Dengan itu, Marco melambaikan tangannya. 10 dewa menyerang bersama, dan dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Tekanan menakutkan yang tak ada habisnya tiba-tiba mengalir ke depan seperti gelombang laut yang kuat. Tanah dan pepohonan di sekitarnya benar-benar tidak mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Semua yang dilalui gelombang berubah menjadi debu. Elia sangat takut sehingga wajahnya pucat dan pikirannya hancur. Dia meringkuk dan menggigil di sudut. Dengan 10 dewa menyerang bersama, Elia tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa di dunia ini yang bisa menghentikan Marco. Berdengung. Dalam kegelapan tak berujung, cahaya terang tiba-tiba muncul. Itu menyilaukan. Seolah-olah Big Bang baru saja terjadi dan malam terbelah menjadi dua bagian, di mana langit dan bumi tiba-tiba menjadi cerah. Jonathan berpakaian putih sambil memegang pedang surga di tangannya. Kemudian, cahaya putih sepanjang 1 inci mekar di matanya, dan energi spiritual yang menjulang memadat menjadi naga perkasa yang melayang di sekitar tubuhnya. Setelah pedang menebas serangan gabungan dari 10 dewa menjadi berkeping-keping, masih ada cukup kekuatan untuk terus menebas Marco. Ledakan. Tanah ditinggalkan dengan lubang raksasa tanpa dasar, mengaduk asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Apakah 10 dewa dikalahkan dengan satu tebasan? Kekuatan yang sangat besar itu membuat wajah Elia berubah drastis dalam sekejap. Dia tampak tidak percaya. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang kultivator yang dikatakan setara dengan para dewa tidak akan pernah bisa melakukannya. Namun, dalam asap dan debu yang luar biasa itu, embusan angin tiba-tiba bertiup, dan monster jangkung keluar dengan terhuyung-huyung. Itu memiliki wajah hijau ganas dengan taring dan setinggi 3 meter, dengan pedang panjang tulang putih. Di tangannya, itu juga mengenakan helm tengkorak putih, di mana jeritan kesakitan terdengar samar-samar.
Seolah-olah jiwa pendendam yang tak ada habisnya berlama-lama di dalamnya. Goblok sia, hari ini, saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Aku bersumpah, aku akan menjadikanmu dewa, budakku untuk selama-lamanya. Monster bertulang putih itu meraung marah saat berjalan menuju Jonathan, dan suara Marco keluar dari mulutnya. Tuhan, Anda mengubah diri Anda menjadi dewa. Saat dia melihat pemandangan di depannya, Elia terkejut. Seolah-olah dia telah melihat hantu, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Suatu kehormatan menjadi dewa. Selama saya di kuil, saya tidak akan pernah mati. Marco kemudian menatap Jonathan dan tertawa sinis. Menyerahlah sekarang. Tidak peduli seberapa kuat kamu di sini, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Cepat atau lambat, kamu akan dijadikan Tuhan dan diperbudak olehku, untuk selama-lamanya. Apakah begitu? Jonathan melontarkan senyum tipis dan membelai pedang itu dengan ujung jarinya. Dia melanjutkan, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana seorang yang abadi mati. Dasar canayan bodoh. Apakah Anda tahu apa artinya menjadi abadi? Itu artinya kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Marco mencibir lalu mengayunkan pedang panjang tulang putih di tangannya seketika. Semburan suara rengekan memasuki telinga orang-orang seperti jarum perak menembus otak mereka. Jiwa-jiwa pendendam yang terbunuh menggunakan pedang ini tersegel di dalamnya. Tidak hanya mereka tidak dapat melarikan diri dari pedang, tetapi mereka juga harus disegel di dalamnya dan disiksa setiap hari. Mereka bahkan harus menjadi senjata berdarah dingin untuk membunuh. Pedang tulang putih menjadi lebih kuat karena semakin banyak orang yang terbunuh olehnya. Lebih dari 300 orang terbunuh oleh pedang menilai dari jiwa-jiwa pendendam yang berkeliaran di sekitarnya. Rengekan tajam dari jiwa pendendam sudah cukup untuk membuat orang yang lemah mental menjadi gila setelah mendengar tangisan. Itu tak tertahankan bahkan untuk seseorang yang kuat dan bisa sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Serangan ganda, baik secara fisik maupun psikologis, membuat siapapun sulit menahannya. Bahkan Jonathan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya pada suara rengekan itu. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan segera mengaktifkan teknik naga suci kuno. Inti emas di medan ramuannya berputar, dan gelombang kekuatan tanpa akhir muncul. Beberapa saat kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Saat itu, sosok naga raksasa yang menjulang di belakang Jonathan juga semakin jelas. Seolah-olah seekor naga raksasa melayang di atasnya. Trik seperti itu. Tiba-tiba, tatapan Jonathan menjadi dingin seperti es. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Pemogokan itu kejam. Hanya dengan satu serangan, itu menghancurkan pedang tulang putih yang telah mengumpulkan keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, serangan terus mengamuk tanpa henti dan menghancurkan Marco menjadi debu. Sudah kubilang aku abadi di tempat ini. Cahaya hitam muncul entah dari mana di udara. Dalam sekejap mata, sosok Marco muncul kembali tanpa cedera. Juga, armor tulang putih di tubuhnya memancarkan cahaya yang lebih bersinar dari sebelumnya. Marco tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu harus menyerah, Jonathan. Tidak mungkin kau bisa membunuhku sendiri. Marco mencibir dengan tatapan menghina. Jelas bahwa dia mengejek Jonathan. Kekal. Mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari ini. Jonathan berkata dengan mencibir dan melakukan serangan lagi. Saat Jonathan mengayunkan pedangnya, naga raksasa yang berputar di belakangnya tiba-tiba hidup kembali dan langsung menuju ke langit. Mata Marco dipenuhi keserakahan saat melihat pemandangan itu. Jonathan, harus kuakui kau memang berbakat. Saya percaya Anda akan menjadi orang terkuat dalam sejarah di bawah saya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Naga raksasa itu mengitari langit beberapa kali dan membuat teriakan yang menggelegar. Tiba-tiba, awan gelap mulai terbentuk, dan petir menyambar dari langit tanpa pemberitahuan sebelumnya. Percuma saja, menyerah saja, dasar canayan yang bodoh. Marco terkekeh saat dia menyambut halilintar itu dengan tangan terentang. Retakan, saat petir menimpa Marco, dia hancur berkeping-keping. Namun, hanya butuh beberapa detik sebelum Marco digabungkan dan dibangkitkan. Sudah kubilang ini tidak berguna. Tidak ada yang bisa membunuhku selama kuil ini masih ada. Pandangan menghina di mata Marco menjadi lebih jelas. Apakah begitu? Jonathan mencibir. Dalam sekejap, lampu listrik mengalir di ujung jarinya. Kalau begitu, kuil itu akan lenyap bersamamu.
Jonathan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang langitnya tepat setelah dia mengatakan itu. Naga raksasa di langit membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semua awan guntur ke dalam tubuhnya. Kemudian, itu terbanting ke tanah dari langit. Untuk sesaat, kesunyian memekakkan telinga. Guntur tanpa ampun bahkan menghancurkan udara, dan suara itu kehilangan cara transmisinya. Keheningan yang mematikan memenuhi udara, hanya menyisakan cahaya menyilaukan yang berkedip-kedip. Mendesis. Beberapa saat kemudian, awan kabut besar menyelimuti sekitarnya. Desa roh tersembunyi telah lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah jurang maut. Kemudian, air melonjak dari tanah, membentuk sebuah danau besar. Kedalaman danau yang luas itu tak terukur, dan sepertinya sudah ada sejak lama. Angin sepoi-sepoi menyapu, menyebabkan cincin riak menyebar. Desa roh tersembunyi dimusnahkan hanya dengan serangan. Adapun Marco, dia secara alami menghilang bersama desa roh tersembunyi. Elia membersihkan kepalanya dan keluar dari bawah dengan susah payah. Dia pikir dia sudah mati pasti. Namun, dia beruntung dan selamat. Tiba-tiba, Elia merasakan hawa dingin saat dia bersukacita di dalam hatinya. Elia menemukan Yonatan berdiri tidak jauh darinya, menghadap ke danau luas yang dibuat oleh yang terakhir. Dengan mata telanjang, Elia melihat kekuatan Yonatan yang luar biasa. Dia ketakutan dan ingin menyelinap pergi. Diam-diam, apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Suara jernih Yonatan terdengar di telinga Elia seperti suara gemuruh. Mendengar itu, Elia menghentikan gerakannya dan berlari ke arah Yonatan. Dia bersujud di tanah di hadapan Yonatan dan memohon, "Tuan Goldstein, saya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Tentu saja, aku bisa mengampuni hidupmu. Tapi pertama-tama, beritahu saya di mana Dewa Surgawi dimeteraikan." Ejek Yonatan. Elia tidak berani menyembunyikan kebenaran dan membawa Yonatan ke gunung yang dalam. Di sana, makam dengan berbagai ukuran diukir dengan karakter Canaayan. Setelah melihat itu, Yonatan merasakan perasaan campur aduk di hatinya. "Aku di sini untuk membawa kalian semua kembali ke Canaea." Suara Yonatan terdengar di udara dan tersebar bersama angin. Tiba-tiba, sinar cahaya muncul. Cahaya itu berasal dari kunang-kunang yang terbang dari kuburan dan mendarat di Yonatan. Dia diselimuti cahaya seolah mengenakan sepotong baju besi yang dibuat dengan bintang berkelap-kelip. "Terima kasih telah memenuhi keinginan lamaku." Suara kuno yang sunyi bergema jauh di benak Yonatan. "Itu adalah Dewa Surgawi dari sebelumnya. Jangan sebutkan itu. Itu tugas saya sebagai Canaayan," kata Yonatan datar. Sebagai seorang Canaayan, Yonatan tidak bisa menutup matanya dan meninggalkan jiwa-jiwa yang telah berjuang untuk Canaea. Di Jetroina untuk disiksa dengan kejam. "Aku punya permintaan pribadi untuk ditanyakan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengabulkannya." Petik 2. Suara Tuhan Surgawi terdengar lagi di telinga Yonatan. "Silakan," kata Yonatan acuh tak acuh. Suara sunyi itu hening untuk waktu yang lama sebelum memecah kesunyian dan berkata, "Nama saya Peter Burton. Tolong berikan ini kepada keturunan klan saya jika Anda menemukannya." Petik 2. Segera setelah itu, mutiara hijau zamrud tiba-tiba melayang keluar dari makam paling atas. Kemudian, melayang di udara, dan diam-diam mendarat di telapak tangan Yonatan. Mutiara itu tampak biasa pada pandangan pertama, tetapi jelas bahwa itu disegel dan hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu. Agaknya, hanya keturunan keluarga Burton yang bisa membukanya. Ini disebut mutiara pemindah jiwa. Itu akan bereaksi jika bertemu dengan keturunan klan saya. Sebagai imbalannya, saya akan mengajari Anda pengalaman kultivasi seumur hidup saya. Suara halus Peter terbawa angin. Saat kata-katanya jatuh, gelombang ingatan yang akrab dan asing tiba-tiba muncul di benak Yonatan. Seperti aliran air, itu memenuhi otaknya dalam sekejap. Kening Yonatan langsung berkerut takjub. Peter ternyata adalah seorang pembudidaya fase inkarnasi. Dalam ingatan Peter, ada persepsi kultivasi dari setiap alam secara mendetail. Itu sangat berharga bagi seseorang yang tidak memiliki pengalaman kultivasi sama sekali. Bahkan untuk Yonatan, itu adalah sesuatu yang berguna untuk dimiliki. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat kultivasi selain yang ada di paruh pertama teknik Naga Suci Kuno.
Kemudian, Jonathan menyimpan mutiara hijau zamrud dengan aman padanya dan menoleh untuk melirik Elia. Elia berdiri di samping dengan hormat dengan wajah penuh teror. Kemudian, Jonathan mengulurkan tangannya dan meninggalkan bekas berbentuk naga kecil di dahi Elia. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku. Kamu akan binasa jika berani mengkhianatiku, kata Jonathan dingin. Di sisi lain, Elia berlutut dengan bunyi gedebuk di depan Jonathan. Dia berkata dengan hormat, merupakan kehormatan terbesar saya untuk menjadi pelayan Anda, tuanku. Melihat Elia berlutut di depannya, Jonathan berkata dengan suara rendah, kumpulkan sisa-sisa desa roh tersembunyi dan ubah namanya menjadi Canaea Incorporated. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan masuk ke Canaea. Apakah kamu mengerti? Ya Tuan. Elia membungkuk hormat. Desa roh tersembunyi awalnya adalah Raja Jetroina yang tidak bermahkota. Sekarang dua ninja lainnya telah mati, wajar bagi Elia untuk mengambil alih. Meskipun berganti nama menjadi Canaea Incorporated dan terdengar seperti anak perusahaan Canaea, tidak ada yang berani membuat keributan di bawah intimidasi Elia. Sementara itu, Yudas, mandat bisnis di Jetroina, memperluas wilayahnya setelah mengambil alih sisa perusahaan Salonius Corporation dan menjadi konsorsium terbesar di Jetroina. Sekarang, sudah waktunya bagi Jonathan untuk meninggalkan tempat ini. Sementara itu, di Bandara Jetroina, Elia dan Yudas secara pribadi membawa barang bawaan Jonathan seperti pelayannya dan mengantarkan Jonathan ke ruang tunggu bandara. Seluruh bandara telah ditutup, dan semua penerbangan dihentikan untuk melayani Jonathan. Sayang, aku di bandara sekarang. Saya akan segera kembali. Anda tidak harus menjemput saya. Kamu sedang hamil. Sekarang, jadi kamu tidak boleh datang ke bandara. Jonathan tersenyum tipis dan menutup telepon Josephine. Perjalanan ke Jetroina ini diaspal dengan kesulitan. Namun, itu masih merupakan perjalanan yang relatif bermanfaat. Jonathan tidak hanya menemukan bagian yang hilang dari teknik naga suci kuno, dia bahkan memperoleh kultivasi seorang senior di fase inkarnasi. Itu adalah rejeki nomplok untuk Jonathan. Puan, saya telah mengirim semua ninja Jetroina ke wilayah barat sesuai instruksi Anda. Lapor Elia sambil berdiri dengan hormat di depan. Jonathan, oke. Jonathan mengangguk ringan. Sebelum meninggalkan Jetroina, dia sudah berpikir untuk mengirim mereka ke wilayah barat. Dia melakukan ini untuk membantu Thunder King of War menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah mendengar apa yang Elia katakan, Yudas tidak mau kalah. Karena itu, dia dengan cepat menimpali, Tuan Goldstein, saya sudah berurusan dengan kolaborasi dengan Smith Group. Selama 0T Corporation tetap kuat, tidak akan terjadi apa-apa pada Smith Group. Jonathan mengangguk santai. Perjalanannya ke sini, bagaimanapun, adalah atas nama menyelesaikan masalah Josephine, jadi dia harus melakukan apa yang perlu dia lakukan secara alami. Baiklah, kalian berdua harus kembali. Saya harus pergi sekarang. Jonathan melambaikan tangannya dengan acuh dan menutup matanya. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Jadeboroh. Jonathan langsung merasa lebih santai sekarang setelah dia kembali ke Canaea. Tempat ini adalah akarnya. Itu adalah tempat di mana dia dibesarkan. Setelah Jonathan keluar dari bandara, dia memeriksa sekeliling untuk memastikan Josephine tidak datang. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menurunkan taksi dan pergi ke Edenic Heights. Namun, ketika Jonathan membuka pintu rumahnya, dia hanya melihat Emmeline duduk di sofa tanpa alas kaki, menonton TV. Jonathan, kenapa kamu kembali sendirian? Di mana adikku? Adikmu? Jonathan mengerutkan alisnya dan langsung merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Dia pergi menjemputmu, bukan? Apakah dia salah jalan? Tunggu, aku akan segera meneleponnya. Emmeline mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Josephine. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak ada yang mengangkat telepon. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Emmeline sedikit mengernyit. Begitu Jonathan mendengar Emmeline, matanya berkilat dengan niat membunuh yang membayang yang langsung muncul. Melihat itu, Emmeline menegang dan tidak berani bergerak. Ada sedikit ketakutan di matanya. Untuk beberapa alasan, dia merasakan tekanan yang mengintimidasi dari Jonathan. Jonathan, kamu, ada apa denganmu? Emmeline meringkuk ketakutan di sofa seperti anak kucing yang ketakutan.
Aku akan pergi mencarinya. Jonathan tidak menyia-nyiakan sedetik pun dan berjalan keluar pintu tanpa ragu-ragu. Begitu dia melangkah keluar pintu, dia memanggil Hades. "Tan, Goldstein, kau sudah kembali." Suara Hades terdengar dari telepon. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh Jonathan. "Aku tidak bisa menghubungi Josephine." "Apa?" Hades tercengang, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia memiliki banyak pengalaman di medan perang. Namun, dia berkeringat dingin saat ini. "Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya segera. Gunakan pelacak GPS untuk menemukan ponselnya. Aku ingin tahu lokasinya secepat mungkin." Di bawah, suara tenang Jonathan, sebuah gunung berapi hendak meletus. Jonathan siap menghabisi keluarga orang yang berani mencelakakan Josephine. Sementara itu, saat Jonathan mencari Josephine kemana-mana, sebuah mobil hitam melaju dengan mantap di jalan terpencil di Jadeboro. Seorang pria parubaya berpakaian serba hitam sedang mengemudikan mobil dengan perlahan. Di kursi penumpang tidak lain adalah Josephine, yang menghilang tanpa jejak. "Apa yang kamu mau dari aku?" Josephine memandang pria parubaya itu dengan hati-hati dan bertanya sambil berpura-pura tenang. "Bagaimana menurutmu?" Pria berpotongan bas mencibir, dan sedikit ketidakpastian berkedip di matanya. "Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tapi aku tahu kamu akan mati jika kamu tidak turun dari mobil sekarang juga." Tiba-tiba, suara dingin terdengar pelan di telinga pria parubaya itu. Tak lama kemudian, dia bertemu mata dengan Jonathan, yang seharusnya berada di Jetroina sekarang. Yang mengejutkan, Jonathan muncul entah dari mana. "Mengapa kamu kembali?" Saat pria parubaya di dalam mobil melihat Jonathan, dia tercengang. "Bagaimana menurutmu?" Suara Jonathan dingin, dan dia meninju jendela mobil dengan tinjunya. Dengan ledakan keras, jendela mobil pecah. Kilatan kejam melintas di mata pria parubaya itu. Saat dia menginjak pedal gas. "Bahkan jika aku harus mati, kau akan jatuh bersamaku." Dalam sepersekian detik, mobil hitam itu menabrak pohon terdekat seolah-olah itu adalah banteng yang sudah gila. Josephine menjerit ngeri, dan wajahnya menjadi pucat. Dia membungkuk dan memegangi perutnya, dan satu-satunya pikiran yang mengalir di kepalanya adalah bahwa dia harus melindungi bayinya. Namun, di detik berikutnya, raungan naga yang memekakkan telinga memenuhi udara. Pedang raungan naga yang berkilau menghantam jalan aspal, menciptakan retakan sedalam beberapa meter. Ada kilatan gila di mata pria botak itu saat dia meraung, tidak ada gunanya. Bahkan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkan mereka sekarang. Apakah begitu? Bahkan jika seorang abadi berani menyentuh sehelai rambut mereka, aku masih akan menghabisinya. Tiba-tiba, tatapan Jonathan menjadi dingin. Dengan gelombang pedangnya, ledakan beresonansi terdengar. Jalan aspal yang lebarnya lebih dari 10 meter terbelah seperti kue sifon lembut dengan pedangnya. Bahkan mobil-mobil yang melaju di jalan juga terbelah menjadi dua dengan pedangnya. Jonathan menghancurkan pintu mobil dengan tendangan dan membawa Josephine keluar dari kursi penumpang. "Apakah kamu baik-baik saja, sayang?" "Saya baik-baik saja." Josephine menggelengkan kepalanya. Wajahnya masih pucat, dan dia ternyata masih shock dengan apa yang baru saja terjadi. "Senang kau baik-baik saja." Jonathan menghela nafas. Tatapannya sangat lembut saat dia memandangnya. "Sekarang aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu dan bayinya." Asura, yang telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, hanya menyukai Josephine. Setengah jam kemudian, sebuah helikopter mendarat, dan Hades melompat keluar. Dia berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. "Maaf, Tuan Goldstein, karena kelalaian saya tidak dapat melindungi Miss Smith." Jonathan meliriknya dengan acuh tak acuh saat dia menggendong Josephine, yang masih shock, dan menuju ke kejauhan. "Aku akan memberimu 1 jam untuk sampai ke dasar ini. Hanya dengan begitu aku akan menyelamatkan hidupmu." "Ya, Tuan Goldstein." Hades tidak berani membantahnya. Hanya ketika Jonathan menghilang ke kejauhan, dia menyadari bahwa punggungnya benar-benar basah oleh keringat. Namun, tepat pada saat itu, seorang prajurit lapis baja hitam di belakang Hades berbicara dengan lembut, "Tuan, sudah lama sekali sejak dia meninggalkan kantor Asura. Kenapa kau masih begitu takut padanya? Sekarang, seluruh kantor Asura berada di bawah kendali Anda,
dan dia bahkan tidak mengendalikan apapun. Kenapa kau masih begitu takut padanya? Apalagi pria ini sudah digoreng. Bagaimana kita akan menemukan sesuatu dalam waktu 1 jam? Mendengar ini, sedikit kekesalan melintas di mata Hades. Dia berbalik dan bertanya dengan tenang. Sudah berapa lama kamu bersamaku? Aku sudah bersamamu selama 10 tahun, Tuan. Prajurit lapis baja hitam itu menanggapi dengan hormat. Selama 10 tahun ini, bukankah aku sudah memberitahumu ini? Hades melirik prajurit itu dan melanjutkan. Beberapa hal lebih baik tidak diungkapkan. Karena kadang-kadang, begitu Anda mengatakan sesuatu, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, mata Hades menjadi dingin. Dia mencengkeram leher prajurit itu dan menggelegar. Sejak kapan kamu berhak mengomentari perintah Asura? Bukan itu yang saya maksud, Pak. Prajurit lapis baja hitam itu segera menjadi bingung setelah dia melihat Hades. Menjadi marah. Saya minta maaf, Pak. Mohon maafkan saya. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Hades pada saat itu adalah orang yang membuat takut semua orang di kantor Asura dan bukan hanya seorang bawahan yang berlutut di depan Jonathan dengan punggung bermandikan keringat. Tuan, sebelum prajurit itu bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara retakan tulang yang tajam. Hades mematahkan leher prajurit itu menjadi 2. Ingatlah untuk mengendalikan mulutmu di kehidupan selanjutnya. Hades membersihkan tangannya dan menoleh untuk melihat ke arah sekelompok tentara berbaju besi hitam di belakangnya dengan dingin. Berurusan dengan tubuhnya. Iya, Pak. Atas perintahnya, tentara lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Beberapa jam kemudian, semua orang di kantor Asura menyibukkan diri. Hades menghabiskan hampir semua sumber daya dari kantor Asura untuk mencari tahu identitas pria paruh baya itu. Namun, pria itu sudah meledak berkeping-keping bersama dengan mobilnya, dan pemandangannya benar berantakan. Merupakan tugas yang menantang baginya untuk menemukan identitas pria itu dalam waktu 1 jam. Namun 1 jam kemudian, Hades akhirnya muncul di depan Jonathan. Saya menemukannya, Tuan Goldstein. Hades berkata dengan suara rendah, orang ini berasal dari web gelap. Dia adalah pembunuh berlevel sangat rendah. Dengan kata lain, dia hanyalah pembunuh bayaran tingkat rendah. Saya menduga ada seseorang yang menggunakan ini. Metode untuk menguji apakah Anda kembali ke negara itu. Tes. Tatapan Jonathan menjadi sedingin es ketika dia mendengar kata-kata Hades. Mereka sudah mencoba menguji saya dengan menggunakan Josephine. Sepertinya mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Meskipun nada suara Jonathan tenang, ada kilatan yang menakutkan dan membunuh di matanya. Tampaknya beberapa orang tidak tahu tentang intinya. Tan Goldstein, aku gagal melindungi Mes Smith karena kelalaianku. Tolong hukum saya seperti yang Anda inginkan. Hades tidak menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Dia berlutut di depan Jonathan dan mengajukan diri untuk dihukum. Meskipun orang lain tidak menyadarinya, Hades sangat menyadari bahwa Josephine adalah garis bawah Jonathan. Dia adalah kelemahannya. Begitu ada yang menyentuhnya, mereka pasti akan mati. Sebelum aku pergi, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa jika sesuatu terjadi pada Josephine, kamu akan mati? Jonathan memelototi Hades tanpa sedikit pun emosi. Ya, Tuan Goldstein, Anda mengatakannya sebelumnya. Hades menundukkan kepalanya dan menjawab, jika kematianku bisa menebus kesalahanku, tolong bunuh aku, Tuan Goldstein. Aku tidak ingin ada yang kedua kalinya. Jonathan menatap Hades dengan dingin. Aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini karena kamu telah bersamaku melalui pertumpahan darah dan pertempuran yang mengerikan. Tetapi jika ada waktu berikutnya, Anda dapat mengakhiri hidup Anda sendiri. Jangan kotori tanganku. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil dengan benar, hak apa yang Anda miliki untuk mengelola seluruh kantor Asura? Ya, Tuan Goldstein, saya tahu kesalahan saya. Hades masih belum menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Dia sangat sadar bahwa membuat alasan untuk dirinya sendiri di depan Jonathan tidak ada bedanya dengan keinginan mati. Hal yang paling dibenci Asura dalam hidupnya adalah orang-orang mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Lanjutkan pencarian. Saya ingin tahu siapa yang menyewa pembunuh ini dari web gelap sebelum gelap. Saya juga ingin tahu siapa yang mengatur ini. Tatapan Jonathan sangat dingin.
Josephine adalah intinya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ya, Tuan Goldstein. Hades segera berdiri dan mundur. Tapi saat dia hendak pergi, Jonathan menghentikannya. Tunggu, hubungi Zakari dari Jazona. Mulai hari ini dan seterusnya, dia secara pribadi akan bertanggung jawab atas keselamatan Josephine. Dan suruh dia menyelesaikan masalah di Jazona sendiri. Juga, beritahu dia bahwa jika Josephine kehilangan satu helai rambut pun, dia dapat bersiap untuk dilempar ke utara penjara Crimson. Ya, Tuan Goldstein, aku akan segera mengaturnya. Hades langsung mundur. Kali ini, insiden itu terjadi karena kelalaiannya. Dengan statusnya, tentu saja dia tidak bisa memantau situasi di Jadeboro sepanjang waktu. Tapi itu juga karena kelalaiannya yang hampir merenggut nyawanya. Saat dia melangkah keluar dari pintu, dia memanggil Zakari. Zakari, ini aku. Saat telepon tersambung, suara Zakari terdengar di ujung sana. Aku tahu itu kamu. Ada apa? Saya beri waktu 1 jam untuk segera kembali ke Jadeboro dari Jazona. Jika kamu terlambat 1 menit saja, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hades tidak menyia-nyiakan 1 detik pun dan langsung ke intinya. Kenapa aku harus pergi hanya karena kau menyuruhku? Zaharia mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak datang, kan? Hades tidak ingin membuang waktu bersamanya. Bagus. Jika saya tidak melihat Anda dalam 1 jam, maka Anda dapat bersiap untuk beralih dari Raja Penakluk Perang menjadi Raja Penjara. Segera setelah dia selesai berbicara, Hades bersiap untuk menutup telepon. Tapi saat dia akan melakukannya, Zakari marah, siapa yang kamu coba takuti? Apa yang akan kamu lakukan padaku jika aku tidak pergi? Dan kamu, Hades, tidak bisakah Anda berbicara dengan saya dengan baik jika Anda ingin saya membantu Anda? Mengapa Anda harus begitu kasar tentang hal itu? Siapa bilang aku butuh bantuanmu? Hades menanggapi dengan dingin. Ini adalah perintah dari kantor Asura. Apakah Anda akan menentangnya? Memesan. Siapa yang membuat pesanan ini? Nada suara Zakari langsung berubah setelah mendengar bahwa itu adalah perintah. Tan Goldstein. Hades tidak bisa diganggu dengannya. Sebaiknya kau pergi ke Jadeboro dalam waktu 1 jam. Mulai hari ini. Dan seterusnya, Anda bertanggung jawab atas keselamatan Josephine. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu bisa bersiap untuk menjadi Raja Penjara Crimson Utara sebagai gantinya. Ngomong-ngomong, bukan aku yang mengatakan ini. Tuan Goldstein melakukannya. Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin datang atau tidak. Saat dia selesai berbicara, Hades tidak memberi Zakari kesempatan untuk membantah dan segera menutup telepon. Sementara itu, di ruang tamu, Jonathan menyalakan sebatang rokok dan berjalan menuju balkon setelah Hades. Kiri, sebelum Josephine hamil, dia sudah mengembangkan kebiasaan merokok di balkon. Jonathan, apa yang terjadi dengan Josephine? Jonathan baru saja menghisap rokok ketika suara Emmeline tiba-tiba terdengar di belakangnya. Emmeline diam-diam berjingkat ke arahnya. Tidak apa, dia baru saja mengalami kecelakaan kecil. Jonathan dengan santai menyadap rokok dan menambahkan, kenapa kamu tidak masuk kelas hari ini? Jonathan, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku sedang liburan musim panas. Sekolah belum dimulai, Emmeline terlihat jengkel. Oh, aku ingat sekarang. Jonathan menggosok pelipisnya. Kepalanya mulai terasa sakit. Baru-baru ini, dia telah mengalami begitu banyak hal sehingga dia tidak memperhatikan Emmeline. Sejak mereka berpisah di Durbanin, dia pergi ke Jetroina, dan seseorang menculik Josephine ketika dia kembali. Dia tidak punya waktu untuk mengingat apakah sekolah Emmeline sudah dimulai. Oh benar, Anda harus tinggal di rumah dan merawat saudara perempuan Anda dengan baik selama beberapa hari ke depan. Hubungi aku segera jika terjadi sesuatu. Malam ini, saya akan mengirim orang untuk berpatroli dan melindungi kalian berdua sepanjang waktu. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang mendesak, cobalah untuk tidak keluar. Jonathan mengingatkannya, meskipun sejak hari itu, keselamatan keluarga mereka akan berada di tangan Zakari, mereka tetap tidak boleh lengah. Jika mereka ceroboh lagi, sudah terlambat untuk menyesal. Jonathan, apakah sesuatu terjadi? Mendengar bahwa Jonathan ingin mengirim seseorang untuk berpatroli. Sepanjang waktu, wajah Emmeline menjadi pucat karena shock. Lagi pula, dia sangat menyadari kepribadian Jonathan.
Pasti ada sesuatu yang besar terjadi baginya untuk melakukan sejauh itu. Seseorang baru saja menculik Josephine, kata Jonathan dengan cemberut. Jika tebakanku benar, seharusnya ada cukup banyak pembunuh yang bergerak segera. Apa? Assassin? Emmeline bergidik ketakutan saat mendengar ini. Dia hanya pernah mendengar tentang pembunuh di film dan belum pernah bertemu di kehidupan nyata. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Anda hanya harus tetap di sisi Josephine. Selama beberapa hari berikutnya, jangan biarkan dia pergi ke kantor. Saya akan menangani semuanya. Jonathan mematikan rokoknya dan kembali ke lantai 2. Di kamar tidur, Josephine tertidur lelap. Tapi meski begitu, dia masih terlihat tidak terlalu baik. Dia meraih selimut dengan erat dengan kedua tangan dan mengerutkan alisnya dalam-dalam. Terlihat jelas bahwa dia masih syok dengan kejadian itu. Melihat ini, Jonathan perlahan mendekat dan duduk di sisi tempat tidur. Dia dengan lembut melepaskan cengkeraman Josephine pada selimut dan memegang tangannya sendiri. Jangan takut, aku di sini sekarang. Tidak ada seorang pun di bumi yang dapat menyakiti Anda. Jika itu pernah terjadi, itu hanya akan menimpa mayat saya dan ketika kantor Asura dihancurkan. Dalam tidurnya nyenyak, Josephine sepertinya telah mendengar kata-katanya, dan alisnya yang berkerut rapat secara tidak sadar menjadi halus. 1 jam kemudian, ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, Jonathan keluar dari kamar tidur. Di ruang tamu, Emmeline sedang berbaring di sofa sambil menonton televisi. Kakinya yang panjang dan ramping sangat menarik. Namun, Jonathan bahkan tidak tertarik untuk melirik. Dia hanya melihat jam di dinding dan menyadari bahwa itu sudah jam 7. Langit sudah gelap, dan Hades akan segera tiba. Seperti yang diharapkan, saat dia berjalan menuruni tangga, dia melihat Hades mendorong pintu mansion. Dengan ekspresi dingin, saya menemukannya, Tuan Goldstein. Seseorang di negara ini menawarkan hadiah 100 juta di web gelap untuk kepala Anda. Mes Smith dan seluruh keluarganya juga termasuk dalam karunia. Namun, hadiah untuk mereka tidak setinggi itu dan hanya bernilai 1 juta. Dan itu bahkan dalam mata uang Canaan. Hadiah 100 juta untuk kepalaku. Jonathan mencibir saat mendengar kata-kata Hades. Mereka ingin kepalaku hanya 100 juta. Bukankah mereka meremehkanku? Sepanjang hidup Asura, banyak orang ingin membunuhnya. Beberapa tahun yang lalu, hadiah di kepalanya bernilai 1 miliar. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, masih ada orang yang mengira bisa membayar 1 juta untuk membawanya keluar. Tetap mencari. Saya ingin melihat dengan tepat berapa lama orang-orang ini bisa bersembunyi. Jonathan mendengus. Kilatan dingin melintas di matanya. Ketika dia meninggalkan Canaan dan memasuki Jetroina, dia telah menunggu sekelompok badut yang bersembunyi untuk melompat keluar. Tanpa diduga, pada hari pertama dia kembali, mereka sepertinya tidak bisa menahan diri lagi. Ya, Tuan Goldstein. Hades langsung mengangguk. Apakah Zakari sudah ada di sini? Jonathan dengan santai menyalakan rokok sambil berjalan menuju pintu. Iya, dia ada di luar. Jonathan baru saja keluar dari ruangan ketika dia melihat Zakari di pintu. Dia sepertinya datang ke sini dengan terburu-buru, karena dia bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya. Dia bergegas ke sini dengan setelan kamuflase hijaunya. Saat dia melihat Jonathan, Zakari maju ke depan untuk menyapa pria itu, Goldstein. Setelah hari ini, aku akan meninggalkan villa nomor 1 di tanganmu. Ingat, jika ada orang di villa nomor 1 yang kehilangan sehelai rambut pun, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Jonathan memerintahkan dengan dingin. Ya, Tuan Goldstein. Zakari dengan cepat menegakkan punggungnya. Tan Goldstein, apa yang terjadi? Mengapa Anda memanggil saya dari Jazona dengan terburu-buru? Zakari harus bertanya. Dengan sifat Jonathan, jika bukan karena urusan yang sangat penting, Jonathan tidak akan menuntut Zakari untuk kembali dari Jazona secara tiba-tiba. Josephine telah diculik. Saat Jonathan berbicara, ekspresi Zakari berubah. Dia tahu betul apa arti Josephine bagi Jonathan. Siapa yang melakukannya? Tanya Zakari. Hanya sekelompok badut. Jonathan hanya menjawab, ini bukan urusanmu. Yang harus Anda lakukan adalah menjaga agar villa nomor 1 tetap aman. Ya, Tuan Goldstein. Tan Goldstein, haruskah saya mengirim seseorang untuk melindungi Nona Goldstein? Hades mengingatkannya dengan lembut. Oh, maksudmu Sofia.
Jonathan mengerutkan alisnya. Iya, Hades mengangguk. Karena statusnya, dia tahu persis hubungan antara Jonathan dan keluarga Goldstein. Dia juga sangat menyadari hubungan antara Sofia dan Jonathan. Keluarga Goldstein tidak akan menjadi keluarga paling berpengaruh di Yellowview jika hanya Sofia yang memimpin. Tanpa Jonathan, bagaimana mereka bisa mencapai hal seperti itu? Itu tidak perlu. Jonathan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, hanya sedikit orang di kantor Asura yang tahu tentang hubungan antara keluarga Goldstein dan aku. Namun, untuk berjaga-jaga, mintalah Andi meminta beberapa orangnya untuk berpatroli di kediaman Goldstein secara rahasia 24 jam sehari. Jika mereka menemukan orang yang mencurigakan, tangkap segera. Jika perlu, bertindak dulu dan ajukan pertanyaan nanti. Ya, Tuan Goldstein. Dalam beberapa menit, perintah Jonathan dilakukan dengan tertib. Ketika semuanya sudah diatur, Jonathan menoleh ke Hades dan bertanya, apakah kamu sudah tahu siapa yang menerima misi untuk 100 juta? Ya, saya punya. Hades mengangguk. Itu Cobra, peringkat ke-10 di daftar surga. Peringkat ke-10 di daftar surga. Saat Jonathan mendengar kalimat itu, alisnya berkerut tajam. Dia pasti pernah mendengar tentang daftar surga. Selalu ada daftar yang diakui publik di antara para pembunuh, dan itu dipisahkan menjadi 4 bagian, langit, bumi, gelap, dan emas. Urutan daftar diatur secara pribadi oleh pendiri Dark Web. Pemeringkatan ditentukan berdasarkan tugas yang dilakukan oleh para pembunuh, tingkat kesulitan tugas, dan kekuatan serta status target. Daftar surga berada di bagian paling atas sedangkan daftar bumi berada di bagian bawah. Oleh karena itu, siapapun yang menempati peringkat pertama dalam daftar surga adalah raja yang tak terbantahkan di antara semua pembunuh. Aku ingat Punisher itu, yang aku kirim ke penjara Crimson Utara bertahun-tahun yang lalu, berada di peringkat ketiga dalam daftar surga, benarkan? Jonathan sepertinya mengingat beberapa informasi secara tiba-tiba. Benar. Hades mengangguk dan berkata, sejak pemenjaraannya, urutan daftar surga belum ada diperbarui. Sampai hari ini, dia masih berada di urutan ketiga dalam daftar surga. Sepertinya daftar surga ini tidak ada yang istimewa. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang menyalip peringkat ketiga. Jonathan tersenyum tipis saat sedikit penghinaan melintas di matanya. Beberapa tahun yang lalu, Punisher, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar surga, pergi ke Canaya untuk melakukan pembunuhan. Target misinya adalah Asura, Jonathan sendiri. Sayangnya, Punisher baru saja menyentuh Jonathan ketika yang terakhir melemparkannya ke penjara Crimson Utara, dan dia tetap di sana sampai hari ini, dikurung dalam kegelapan. Uang hadiah saat itu telah mencapai 1 miliar. Tampaknya setiap generasi pembunuh semakin buruk dari yang terakhir. Jonathan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Hades. Sampaikan pesanan saya ke Dorian. Hukuman Punisher sudah berakhir. Beri tahu Dorian untuk membebaskannya. Lepaskan dia. Hades mengungkapkan keterkejutannya saat mendengar itu. Bagaimanapun, Punisher telah melakukan kejahatan serius. Hukumannya harus abadi. Nyatanya, tidak. Berlebihan jika dia ditembak 100 kali lipat. Bagaimana hukumannya bisa dicabut? Iya, jawab Jonathan datar. Namun, sebelum kamu melakukannya, sampaikan pesan untukku. Katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya sebelum dia pergi. Bertemu dia, ujar Hades. Bagaimana jika dia tidak mau datang? Dia akan. Jonathan menyeringai lagi sebelum melanjutkan, jika dia menolak untuk datang, bunuh saja dia. Ya, Tuan Goldstein. Hades tentu saja tidak mengatakan apa-apa tentang perintah Jonathan. Namun, sebelum dia berbalik untuk pergi, dia tidak bisa tidak membuat permintaan, Tuan Goldstein, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, tetapi saya tidak yakin apakah itu pantas. Tanya saja, jawab Jonathan dengan santai. Seseorang seperti Punisher lebih baik mati. Mengapa kamu ingin bertemu dengannya? Sejujurnya, Hades selalu membenci para pembunuh ini. Daftar surga hanyalah omong kosong. Percuma saja, di hadapan kekuatan absolut dan barisan senjata, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pembunuh biasa? Hanya satu tembakan yang diperlukan untuk membunuhnya. Jika itu tidak cukup, maka 10 tembakan. Atau 100. Saya tidak percaya bahwa 100 tembakan tidak dapat menghabisi serdadu ketiga di daftar surga yang bodoh.
Tidakkah menurutmu Dark Web sangat sepi akhir-akhir ini? Jonathan tersenyum licik. Tan, Goldstein, maksudmu? Sederhana, sungguh. Jonathan tersenyum. Jika Dark Web tidak tahu tempatnya dan bersembunyi di luar negeri, maka kita harus menyingkirkannya. Tidakkah menurutmu Punisher akan menjadi senjata yang sempurna? Dimengerti, Tuan Goldstein. Selama sepersekian detik, Hades menyadari apa yang dimaksud Jonathan. Apa gunanya organisasi pembunuh yang tidak dikendalikan oleh kantor Asura? Lebih baik pergi. Terletak di Gurun Sanguin, tempat terpencil dan terkutuk di antah berantah. Dengan pasir yang membentang bermil-mil jauhnya. Di sini, 1 tahun bisa berlalu tanpa setetes hujan pun. Hanya ada pasir, bertonton, berterbangan di udara. Namun, pada hari itu, Hades yang legendaris, kepala 8 Raja Perang, telah tiba di tempat terkutuk ini. Helikopter tempur hijau tentara baru saja mendarat di penjara Crimson Utara ketika ratusan tentara bersenjatakan senjata berat dengan cepat melangkah maju dan mengarahkan senjata mereka ke Hades di dalam kendaraan. Berhenti, siapa yang ke sana? Jika para prajurit ini menemukan bahwa ada sesuatu yang salah tentang dirinya, mereka akan menembakkan senjata mereka dan membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Saya dari kantor Asura. Bahkan dengan ratusan senjata diarahkan ke kepalanya, Hades tetap tenang dan tidak takut. Dia melirik pasukan tentara dengan tenang dan berkata, "Di mana Dorian? Bawa dia ke sini sekarang." Dari kantor Asura. Saat mereka mendengar kantor Asura, ekspresi para prajurit di luar helikopter berubah drastis. Bagi mereka, kantor Asura mewakili otoritas dan kekuasaan tertinggi. "Siapa kamu?" "Aku Hades." Dia membuka mulutnya dan berbicara. Saat dia melakukan itu, segel emas kehitaman muncul di depan para prajurit. Di segel hitam, tertulis dengan huruf besar berwarna merah, tertulis namanya Hades. Gedebuk. Saat mereka melihat Seal of Hades, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dalam baju besi hitam langsung jatuh berlutut. Dengan suara keras, "Salam ke Hades. Ini adalah Hades, kepala 8 Raja Perang." Statusnya di kantor Asura adalah yang kedua setelah Asura. Bahkan Dorian harus mundur beberapa langkah saat melihat Hades, apalagi sekelompok tentara seperti mereka. "Cepat, laporkan ke Raja Perang Excalibur. Katakan padanya bahwa Hades telah tiba." Segera setelah perintah dikeluarkan, seorang tentara maju untuk membuat laporan. Beberapa saat kemudian, Dorian, mengenakan baju zirah, muncul. "Neraka, apa yang membawamu kemari?" Sejak hari penjara Crimson Utara didirikan, Hades tidak pernah menginjakkan kaki di Misona. Jadi, mengapa dia tiba-tiba datang ke sini? Bagaimana menurutmu? Hades meliriknya tanpa ekspresi. "Dorian, Excalibur King of War, aku di sini atas perintah Asura untuk melepaskan penjahat Punisher." "Lepaskan Punisher." Ekspresi Dorian berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. "Dan ini, perintah Tuan Goldstein, katamu. Apakah menurutmu aku berani memalsukan dekrit Asura?" Hades melirik Dorian dengan dingin. "Cukup, omong kosong ini. Saya ingin Anda melepaskan orang itu." Benar, Dorian tidak berani menentang perintah Asura. Namun, setelah menerima pesanan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bertanya, "Apa yang terjadi, Hades? Mengapa Tuan Goldstein memerintahkan pembebasan sampah itu begitu tiba-tiba? Lagi pula, Punisher telah berusaha membunuh Jonathan. Selain itu, Jonathan secara pribadi meminta agar Punisher menjalani hukumannya di penjara Crimson Utara. Dengan kata lain, jika Jonathan tidak memerintahkannya, Punisher akan menghabiskan seluruh hidupnya di penjara Crimson Utara. Dia tidak akan pernah bisa pergi. Bahkan setelah kematiannya, abunya akan dikubur di bawah penjara. Tan, Goldstein punya alasannya. Hades memandang Dorian dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu berniat untuk tidak mematuhinya?" "Tentu saja tidak." Dorian dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika saya memiliki keberanian singa, saya tidak akan bermimpi tentang menentang perintah Tuan Goldstein. Saya tidak mengerti, mengapa Tuan Goldstein tiba-tiba memutuskan untuk melepaskan sampah itu. Aku tidak akan terlalu memikirkannya jika aku jadi kamu." Hades menyalakan rokok dengan santai. "Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Tuan Goldstein tidak akan pernah melakukan apapun tanpa alasan." Ngomong-ngomong, Smith diculik oleh orang-orang di web gelap tadi malam. "Apa?"
Ketika Dorian mendengar berita itu, wajahnya menjadi gelap. Mereka semua tahu betul betapa pentingnya Josephine. Bagi Jonathan, The Dark Web berani menyentuh Josephine. Apakah itu memiliki keinginan mati? Siapa yang melakukannya? Apakah pembunuhnya sudah ditemukan? Dorian bertanya dengan dingin. Dia meninggal di tangan Tuan Goldstein. Bagaimanapun, ini hanya sekelompok badut. Yang benar-benar diinginkan Tuan Goldstein adalah menghancurkan web gelap. Hades berkata sambil melirik Dorian. Apakah kamu mengerti sekarang? Apa hubungannya dengan merilis Punisher? Rupanya, Dorian tidak mengerti penjelasan Hades, tetapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah itu. Sudahlah, saya tidak mungkin memahami apa yang ada dalam pikiran Tuan Goldstein. Anda ingin bertemu Punisher, kan? Ikuti aku. Dengan mengatakan itu, Dorian memimpin jalan saat dia membimbing Hades ke dalam penjara yang dikatakan menyerupai kedalaman neraka. Penjara itu dalam kegelapan total. Ada seorang penjaga berdiri di depan setiap sel. Semakin jauh mereka masuk, semakin tinggi jumlah penjaga. Ketika mereka sampai ke ujung terdalam, tempat itu hampir penuh dengan penjaga. Praktis ada penjaga yang berdiri di setiap sudut. Semuanya bersenjata lengkap dan penuh dengan niat membunuh. Pak, saat Dorian mendekat, para penjaga menyambutnya dengan keras. Buka pintu sel 10. Perintah Dorian. Setelah menerima perintah, seorang penjaga dengan cepat melangkah maju untuk membuka kunci pintu. Ketak, mereka mendengar suara pintu dibuka. Apa yang terjadi setelahnya adalah bau yang sangat menyengat. Saat mereka merasakannya, Dorian dan Hades secara naluriah menutupi hidung mereka. Batuk, Hades terbatuk dan berjalan ke dalam sel, tempat cahaya redup berkelap-kelip tertiup angin. Di bawahnya, orang asing. Dengan rambut acak-acakan, janggut tidak dicukur, dan mata biru terlihat berjongkok di sudut sambil terus menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Banyak belenggu yang dikunci di sekitar pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Apa yang kamu gumamkan? Hades berteriak keras. Matanya menjadi dingin ketika dia mengamati. Orang asing itu berjongkok di sudut. Ketika orang asing itu mendengarnya, dia mengangkat kepalanya. Dalam sekejap, cahaya redup dan dingin melintas ke arah mereka. Siapa kamu? Orang asing itu berbicara dalam bahasa Canaan yang terpatah-patah dengan aksen yang kental. Hades tidak ingin diganggu dengannya. Dengan keputusan Asura, kami di sini untuk membebaskanmu. Anda telah menjalani hukuman Anda dan sekarang dapat bebas. Apa katamu? Lepaskan aku. Ketika orang asing itu mendengarnya, wajahnya berseri-seri. Apakah ini lelucon? Asura ingin melepaskanku. Mustahil. 3 tahun lalu, dia gagal membunuh Asura. Sejak saat itu, dia dipenjara di lubang neraka ini. Selama bertahun-tahun, dia pasti berpikir untuk melarikan diri. Namun, terlepas dari cara apapun yang dia gunakan, pada akhirnya, dia tidak akan pernah bisa melewati gerbang penjara Crimson Utara. Lambat laun, dia mulai menyerah. Saat itu, seseorang datang memberitahunya bahwa Asura ingin melepaskannya. Apakah kamu tidak ingin pergi? Hades mencibir. Asura benar-benar berencana membiarkanku pergi. Saat dia mendengar Hades mengatakan itu, Punisher, yang telah berjongkok di sudut, berdiri dengan gemetar. Dia tampak lemah, seolah-olah embusan angin dapat dengan mudah menjatuhkannya. Namun, matanya tetap tajam dan ganas. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Hades menatapnya dengan dingin. Apa menurutmu aku akan melakukan perjalanan jauh-jauh dari Jazona hanya untuk membuat lelucon padamu? Dia adalah kepala dari 8 Raja Perang. Jika bukan karena perintah Jonathan, Hades tidak akan datang ke sini secara pribadi untuk membebaskan seorang tahanan. Bahkan jika yang terakhir adalah nomor 1 di daftar surga, Punisher hanya menduduki peringkat ketiga. Apa tangkapannya? Punisher tidak terganggu dengan pernyataan Hades. Selama 3 tahun dia dikurung di tempat ini, dia hampir tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Sebelum Anda pergi, Tuan Goldstein ingin bertemu dengan Anda, kata Hades. Bagaimana jika saya menolak? Punisher membalas dengan dingin. Kalau begitu, kamu bisa melupakan tentang meninggalkan tempat ini. Tatapan Hades menjadi dingin. Sebelum saya datang ke sini, Tuan Goldstein memberitahu saya bahwa jika Anda menolak, saya harus membunuh Anda. Itu lebih seperti itu. Itu pasti gaya Asura. Punisher mencibir ketika mendengar itu.
Bawa aku padanya. Anda berniat untuk bertemu Tuan Goldstein begitu saja. Hades hanya melirik si tahanan. Dia melambaikan tangannya. Tangan, pengawal, bersihkan dia. Lalu, ikat dia kembali dan bawa dia ke helikopter. Dipahami. Atas perintahnya, tentara berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya melangkah maju dan menyeret tahanan yang dibelenggu. Keluar dari pintu. Punisher mungkin telah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi selama dia belum meninggalkan penjara Crimson Utara, dia masih menjadi narapidana di sana. 1 jam kemudian, helikopter terbang. Setelah pembersihan cepat, Punisher langsung berubah dari seorang tahanan menjadi CEO yang mendominasi dari luar negeri. Jika dia duduk di kabin kelas 1 alih-alih di helikopter tempur, banyak pramugari akan berbondong-bondong mendatanginya, menanyakan detail kontaknya. Tentu saja, dia harus dibebaskan dari borgol dan belenggu terlebih dahulu. Bau kebebasan, luar biasa. Duduk di helikopter, Punisher memandang ke langit. Kemudian, dia menoleh ke Hades dan bertanya, "Hei, apakah kamu punya rokok? Biarkan aku punya satu, bukan untukmu." "Diam, kau terlalu berisik." Hades memelototinya dengan tidak sabar. "Satu kata lagi darimu, percaya atau tidak, aku akan melemparmu dari helikopter ini." "Saya meragukan itu." Punisher memberinya pandangan jijik. "Asura ingin melihat saya secara pribadi. Apakah Anda berani membuang saya dari ketinggian ini? Kamu pikir aku tidak akan melakukannya?" Tatapan Hades menjadi gelap seketika. Dia mencengkeram leher Punisher, menendang pintu kabin, dan melemparkannya keluar. Di luar, angin dingin melolong menakutkan saat bertiup ke arahnya. Namun, Punisher tergantung di udara. Jika Hades melepaskan tangannya, nyawa Punisher akan berakhir. Saat dia menjadi tulang dan debu. "Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Tarik aku." Dia akhirnya mendapatkan kebebasannya setelah 3 tahun. Dia tidak ingin mati begitu saja. "Penghukum, biarkan aku memberitahumu. Saya tidak peduli jika Anda berada di peringkat ketiga dalam daftar surga di luar negeri. Di Canaya, Anda hanyalah anak kecil. Aku bisa membunuhmu bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Apakah kamu mengerti sekarang?" Hades menatap belati ke arah Punisher, yang melayang di udara. "Ada lagi omong kosong darimu, dan aku akan mengusirmu dari sini. Mengerti?" "Iya, sama sekali." Punisher tidak berani membantah. Dalam satu gerakan, Hades mengangkat tangan kanannya, yang mencengkeram leher Punisher, dan melemparkan mantan narapidana itu dengan keras ke pintu kabin. Terdengar bunyi keras saat Punisher terbanting keras ke lantai. Desah, desah. Punisher terengah-engah setelah dia diseret kembali. Dia menatap Hades dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia marah. Dia sangat gila. "Saya tidak berpikir saya akan pernah bertemu seseorang yang memiliki skrup lebih longgar daripada saya. Persetan, jika bukan karena belenggu di tangan dan kakiku ini, aku pasti tidak akan memaafkan canaian ini." Beberapa jam kemudian, helikopter mendarat di Bandara Jazona. Saat mendarat, sebuah mobil hitam sudah menunggu tepat di luar. Berdiri di depan kendaraan tidak lain adalah Jonathan Goldstein. Begitu Jonathan turun dari helikopter, Hades berlari ke arahnya. "Aku membawa Punisher." "Oke, bawa dia ke sini." Jonathan menginstruksikan sambil menjentikkan abu rokok. Kemudian, dia melihat Punisher yang dibelenggu, dikawal dari helikopter oleh beberapa tentara berbaju hitam. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Punisher terlihat sangat kuyu, namun berat badannya juga bertambah. "Kurasa makanan di penjara Crimson Utara tidak terlalu buruk." Jonathan mematikan puntung rokok dan melambaikan tangannya. "Lepaskan belenggu padanya." "Tapi, Tuan Goldstein." Hades ingin mengatakan sesuatu, tapi Jonathan langsung memotongnya. Yang terakhir berkata, "Jangan khawatir. Dia bukan tandingan saya 3 tahun lalu, dan dia masih bukan tandingan saya sekarang." "Ya, Tuan Goldstein." Dengan itu, Punisher, yang telah terkekang oleh banyak belenggu, langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Begitu dia dibebaskan dari rantai, yang mengejutkan semua orang, hal pertama yang dia lakukan adalah melemparkan pukulan langsung ke Hades. F***, beraninya kau melakukan itu padaku. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi ketika orang berpikir mereka bisa melawan saya. Tepat setelah dia mengatakan itu, Punisher mengayunkan tinjunya ke wajah Hades. Namun, saat dia melakukan itu,
Terdengar suara klik senjata saat peluru yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan ke dalam senjata. Para prajurit mengarahkan moncong senjata hitam mereka tepat ke kepala Punisher. Letakkan senjatanya. Hades hanya melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak takut dengan serangan Punisher. Apakah kamu berpikir bahwa aku berani memukulmu sekarang karena kamu dibelenggu? Pergi ke neraka. Punisher tidak ingin melakukan percakapan ini dengan Hades, jadi dia segera mendaratkan pukulannya. Bagaimana mungkin Hades membiarkan Punisher melakukan apa yang diinginkannya? Bahkan sebelum Punisher bisa melakukan pukulan, Hades sudah melangkah maju dan menendang perutnya. Selanjutnya, dia meraih tinju Punisher dan memelintirnya dengan keras. Suara tulang retak bisa didengar. Dengan bunyi gedebuk lagi, Punisher berlutut di depan Hades. Seperti yang saya katakan, saya tidak peduli dengan peringkat Anda di daftar surga yang konyol. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Hades memelototi Punisher dengan dingin, yang sedang berlutut di lantai. Anda harus bersyukur bahwa Tuan Goldstein adalah target Anda 3 tahun lalu. Jika targetmu adalah aku, kamu pasti sudah menjadi mayat.